Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa Fakta dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat, ya, dengan aktivitas yang terbaik. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan tentunya dengan balasan yang terbaik juga berupa pahala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berlazam berkesempatan membersamai ya untuk mendampingi jalannya pembahasan fakta pada hari ini ya. Hari ini di mana fakta yang membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam dan juga memberikan sudut pandang Islam. Dan sekarang kita akan membahas tentang judi online ya, di mana PPATK itu memberikan informasi yang sangat mengagetkan ya, di mana soal anggota DPR yang bermain judi online. Nah, ini PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Nah, ini sebuah kondisi yang menarik ya untuk kemudian dibahas. Lalu kemudian di Indonesia itu status ya sebagai peringkat nomor satu ya pemain judi online terbanyak di dunia dan nomor satunya berada di Kota Bogor ya untuk lokalnya. Nah, hal ini juga menarik ya untuk kita ulas tentang mengapa judi online ini sulit untuk diberangus ya, tumbuh subur di Indonesia dan bagaimana bisa juga para pejabat ikut terjerat oleh permainan judi online ini dan apa solusi agar Indonesia bersih dari judi online, ya, yaitu bisnis haram tersebut. Nah, inilah fakta membahas tentang judi online menggila, Indonesia merana. Insya Allah bersama guru kita, Dr. Iwana Triotomo, beliau Direktur TEPI, Alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Pak Iwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Apa kabar Pak Iwana? Alhamdulillah, sehat, harus sehat, Masya Allah. Ini ciri khas Pak Iwana ya. Harus sehat ya, apapun harus sehat. kondisinya. Insya Allah. Amin. Baik. Nah, langsung saja, sebelum kita mulai, silakan pemirsa jangan lupa di-like video ini, tinggalkan komen positif, dan juga tentunya share ke rekan-rekan. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan malam ini, semakin banyak pula Allah turunkan keberkahan, kebaikan untuk kita semuanya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Iwana nih bagaimana nih menyikapi tentang judi online yang sangat menggurita nih di Indonesia? Bagaimana, melihat fenomena tersebut nih seperti apa Pak Iwana? Silakan. Ya, terima kasih Bung Azam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Fakta channel yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mohon izin share screen ya. Sudah saya siapkan PowerPoint untuk mengkaji kasus fenomena judi online yang semakin menggila, Indonesia semakin merana. Jadi judi online semakin menggila, Indonesia semakin merana. Di balik kasus-kasus yang eh, banyak sekali yang terjadi di negeri kita ini. Jadi eh, tentu dengan kacamata karakter yang background saya ya dakwah ekonomi Islam, meski kemudian saya potret dengan kacamata dakwah ekonomi Islam, meski kemudian objeknya adalah kasus ini atau fenomena ini, judi online ini. Mengapa sih judi online ini kok sulit diberangus, terus bagaimana bisa pejabat yang seharusnya menjadi panutan itu kok malah ikut-ikutan judi online itu. Terus dan nanti apa solusi agar Indonesia bersih dari judi online? Dalam kesempatan ini maka saya siapkan paling tidak ada 4
ya 4 atau 5 nanti kita lihat waktunya. Pertama kita baca informasi kasusnya, kemudian apa yang dilakukan pemerintah, termasuk berita-berita yang ada, diantaranya adalah pemerintah sudah melakukan apa terkait fenomena judi online ini. Nanti ada analisis sederhana saya, kemudian bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam, dan terakhir tentu dakwah ekonomi Islam. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat informasi berita kan, ini ada di media massa kita di bisnisya.com. Gurita judi online ratusan triliun lari ke luar negeri, anak-anak jadi korban. Terus kemudian ada juga fakta judi online marak saat pandemi, mayoritas korban rakyat jelata. Para pemirsa Fakta Channel bisa bisa searching sendiri di Google, bisa googling sendiri informasi ini. Jadi sudah viral ya. Apalagi kemudian PPATK sama yang diinformasikan oleh Bung Azam tadi, itu mencatat transaksi kumulatif judi online itu di Indonesia tembus angka 600 triliun. Padahal Masya Allah, duit ratusan triliun itu diduga mengalir ke 20 negara, mayoritas Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi 600 triliun lari ke luar negeri. Kemarin sempat ketika Muhammadiyah menarik uangnya dari BSI aja rame, ini tambah lagi dengan 600 triliun lari dari dalam negeri ke luar negeri. Itu kan membuat shock betul sebetulnya. Apalagi ada informasi yang tahun 2025 ini sudah waktunya nyaur utang luar negeri itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Lembaga Intelijen Keuangan memblokir 5.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk praktek judi online. Di sebagian aliran dana hasil praktek tersebut kemudian dilarikan oleh bandar ke luar negeri. Jadi fenomena judi online ini ternyata tidak hanya lokal yang di Bogor saja, bagaimana tadi Bung Azam sampaikan, atau nasional yang kemudian provinsi terbanyak itu Jakarta, provinsi DKI Jakarta. Kalau dalam provinsi itu DKI, kalau kota memang Bogor. Kalau negara sedunia itu Indonesia. Artinya ketika Indonesia ini ya, dari potret ini, data ini, ketika Indonesia menjadi peringkat 1 pemain judi online di dunia, itu artinya selain Indonesia nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu ada gitu. Jadi ini tidak sekedar problem lokal, problem nasional, tapi sebetulnya juga problem global yang terjadi. Judi online ini merata di seluruh penjuru dunia. Karena memang kapitalisme itu begitu, karakternya memang mendunia juga. Tuh. Terus baik, saya lanjutkan dulu ya berita tadi ya. Catatan bisnis.com, transaksi judi online mencapai 600 triliun sejak 5 tahun terakhir, meningkat pada kuartal pertama 2024 mencapai 100 triliun. Jadi kuartal pertama 2024 itu berarti Januari, Februari, Maret, April. Itu kuartal pertama itu sampai April itu 4 bulan sudah mencapai 100 triliun, peningkatan yang sangat deras. Berarti kalau sampai Mei, Juni, ini Juni akhir ya, sebentar lagi masuk bulan Juli, itu sudah 600 triliun aja lebih, berarti kan begitu logikanya. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, uang segitu banyak itu uang yang dihasilkan dari perputaran perjudian itu. Kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau perjudian online ini, atau judi online ini. Nah, pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mempercepat pemberantasan kegiatan perjudian daring atau online secara tegas dan terpadu. Selain itu, Satgas ini juga dibentuk agar mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online secara efektif.
maunya begitu, tapi faktanya kemudian ya sering terjadi apa tidak sampai tidak memberikan solusi paripurna, tidak memberikan solusi paripurna ya. Adapun Satgas ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pak Muhadjir Effendi sebagai wakil. Ada di berita lain nanti di bawah juga saya munculkan isu yang mengatakan Pak Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan ini justru malah mengatakan pelaku judi online itu korban katanya itu ya, kemudian perlu diberi bansos tapi itu berita nggak lama keluar kemudian dicabut sepertinya diralat, maksudnya nggak begitu kalau alam itu. Kemudian Pak Jokowi juga menunjuk Menkominfo Budi Ari sebagai Ketua Harian Pencegahan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Judi Online ini. Jadi pemerintah sudah melakukan beberapa tindakan yang diantaranya itu tadi membentuk Satgas tersebut. Nah, Iwanifillah rahmatullahi alaikum, Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online telah mengidentifikasi sebanyak 2,37 juta masyarakat terjerat judi online. 2% diantaranya adalah anak berusia di bawah 10 tahun. Masya Allah. Anak di bawah 10 tahun itu berarti kan masih SD ya. 47.400 orang anak tertangkap melakukan judi online. Padahal anak-anak itu kan harusnya dididik dengan pendidikan yang baik. Karena dia masa depannya sangat panjang dan masih punya harapan yang untuk menjadi anak soleh, itu harusnya begitu. Itu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan besar, hadiah demografi, bonus demografi itu apakah betul-betul menjadi bonus demografi ketika Indonesia kita akan menyongsong Indonesia emas, itu apakah betul nanti jadi Indonesia emas atau justru malah menjadi Indonesia cemas karena anak-anak yang tadi di antara berita ini adalah berusia di bawah 10 tahun. Kalau misalnya tahun 2024 ini masih usia itu masih 10 tahun, berarti Indonesia emas tahun 30 itu 10 tahun yang ke depan dia tahun 20, usia 20, 25, usia remaja. Saat-saat itulah kemudian dia produktifnya kan itu. Wallahu alam. Itu makanya kemudian ini harusnya menjadi pemikiran para pengambil kebijakan untuk direnungkan untuk melakukan perubahan, betul-betul berubah. Kemudian Polri mengaku telah menangani sebanyak 1.988 kasus perjudian daring atau judi online selama 2023-2024 setahun. Jadi setahun 1.988 kasus itu. Padahal setahun itu kan 365 hari itu nanti seharinya itu sudah dia nangani berapa kasus, lalu begitu kan 2-3 kasus sehari tangani. Dan apakah kemudian penanganannya selesai itu ya karakternya begitu kan, paling dikasih pendidikan atau kemudian ditangkap. Jadi sanksi yang diberikan juga tidak memberikan efek jerah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko memerinci total kasus tersebut terdiri dari 1.196 kasus dengan 1.927 orang tersangka yang ditetapkan. Jadi parah betul ya. Kemudian terdapat 792 kasus judi online yang ditangani Polri dengan 1.158 orang tersangka pada periode Januari-April 2024. Itu. Nah, ini fillah rahmatullahi alaikum. Itu ya. Ini berita-berita tadi. Nah, ini yang tadi di data yang viral di media massa.
tahun 2023 kemarin itu Indonesia peringkat 1 pemain judi online di dunia dengan pelaku 201.122 angka. Ada Indonesia, terus Kamboja, Filipina, Myanmar, Rusia, Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Taiwan. Artinya 10 peringkat. Jadi Indonesia juara satu tapi judi online gitu. Nah, terus kemudian di Bogor ya, juara judi online tembus 1,1 triliun itu yang di Bogor. Itu jadi data itu lengkap sekali ya. Data itu lengkap sekali. Ada di media massa sudah tersebar. Terus kemudian para pemirsa Fakta Channel juga bisa mencari sendiri. Jadi hanya ini kemudian fakta-fakta rusak yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang diberitakan oleh media massa. Kemudian bahkan siapa pelaku judi online itu, ini Pak Budi Ari ya, Pak Budi Ari mengakui kalau Kemenkominfo itu ada juga yang jadi pemain judi online. Bawahan beliau berarti, bawahan beliau. Jadi Pak Budi Ari ini kan Menkominfo. Beliau cerita kalau pegawai Kemenkominfo itu ada juga yang jadi pemain judi online. Bahkan juga di YouTube itu ada Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul ini beliau politisi ya dari PDI Perjuangan, cerita kalau kepala daerah juga banyak juga yang main judi online. Kepala daerah yang terlibat dengan judi online ini banyak juga. Dari pusat sampai daerah sudah wabah pandemi gitu, pandemi wabah judi online. Nah, Iwani Villa rahmatullahi alaikum. Ya, ini berita dari Republika tadi siang tanggal 25 kemarin ya, kemarin kalau sekarang kan tanggal 26 ya. Pemerintah melalui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau judi online mengungkap 5 provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak. Daftar penjudi online terbanyak ini bahkan diklasifikasi sampai level kecamatan, lengkap dengan nilai transaksi, nama, alamat, hingga nomor telepon para penjudinya. Nomor teleponnya itu juga bisa terdeteksi gitu loh. Kenapa? Karena data itu kan terpusat ya. Meski kemudian ada malware itu yang pusat data nasional yang kemudian sempat error itu, ini ada informasi yang saya pernah lihat videonya itu Pak Mardigu bilang ini karena balas dendam dari judi online. Jadi para penjudi itu, wallahu alam bishawab. Jadi 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online berdasarkan data-data dari BPATK. Yang pertama adalah yang paling atas, Jawa Barat. Di provinsi tertinggi Jawa Barat, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Online, Pak Hadi Cahyanto, usai rapat koordinasi pengarahan tentang pencegahan perjudian daring ini. Kemudian provinsi dengan jumlah penjudian terbanyak dilanjutkan sejumlah 535.644 orang yang menjadi pelaku judi online dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun. Nah, kemudian di posisi kedua itu Jakarta. DKI Jakarta dengan jumlah pelaku 238.568 orang dengan nilai transaksi 2,3 triliun. Nomor 3 Jawa Tengah dan seterusnya. Nomor 4 Jawa Timur itu ada datanya. Nomor 5 Banten. Jadi ini saya ambil dari republika.co.id. Sementara itu di tingkat kecamatan, Pak Hadi mengungkap 7 kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak, yakni Kecamatan Bogor Selatan. Ini tadi yang disampaikan oleh Bung Azam tadi. Jadi
Masya Allah ya, betul. Terus kemudian Kecamatan Kemayoran. Jadi dari pusat sampai daerah lengkap data-data itu ada di pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan ini. Nah, Iwan Filah rahmatullahi alaikum, bahkan Kepala PPATK ungkap lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD main judi online. Pejabat ya. DPR ini kan wakil rakyat, kok malah berjudi itu kan. Naudzubillah min dzalik ya. Itu. Makanya kemudian ini betul-betul krisis, krisis etika, krisis moral, krisis akhlak, krisis sahsiah kepribadiannya. Wa rahmatullahi alaikum. PPATK Ivan Yustiawanda menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman soal anggota DPR yang bermain judi online. PPATK mengungkapkan lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK tanggal 26 Juni hari Rabu. Berarti tadi siang. Ini berita-berita masih hangat. Tadi siang ada rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK tentang perilaku judi online ini. Pak Ivan yang dari PPATK itu menegaskan dia mempunyai data anggota legislatif yang bermain judi online. Jadi kalau sudah online itu kan data bisa ditangkap oleh server, itu kelihatan pelakunya siapa saja. Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya Pak, ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, kata Pak Ivan tadi. Ya Allah ya Karim itu. Jadi ada lebih dari 1.000 orang, DPR, DPRD, sekretariat, kesetjenan ada, lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka itu. Dan angkanya bisa saya sampaikan, itu sampai angkanya juga terdeteksi oleh PPATK. 20 miliar di masing-masing. Angka rupiahnya hampir 20 miliar di masing-masing tadi. Jadi kalau masing-masing itu masing-masing bisa jadi masing-masing orang ya, satu orang sekitar miliar ya. Jadi ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar agregat secara keseluruhan. Jadi Masya Allah ya, deposit ya, kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar. Jadi tidak sekedar warga miskin yang kemudian dia karena terperangkap oleh ekonomi, kemudian dia melakukan judi online ya, atau kemudian beberapa yang lain juga melakukan pinjaman online, judi online itu. Ternyata juga pejabat yang faktanya mereka punya gaji, punya pendapatan. DPR itu gajinya kan lebih dari rata-rata UMR itu. Nah itu. Jadi informasi ini sudah lama ya, sejak awal 2024 dan dulu sudah beredar bagaimana polisi melakukan razia di online. Sungguh memprihatinkan ya, penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata banyak kecanduan judi online. Ya, tadi Pak Menko Polhukam juga Pak Hadi Cahyono mengungkapkan transaksi judi online itu meningkat terus. Jadi kalau topik kita itu judi online meningkat, terus kemudian Indonesia merana semakin nampak kerusakannya begitu. Nah, Iwan Filah rahmatullahi alaikum, terus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita melihat berita ini tadi yang di awal sudah pernah saya sampaikan, Menkominfo soal pemain judi online yang ada di pemerintahannya, di pegawainya, di Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informasi itu ya nggak ditangkap, kan korban. Aneh korban itu, kalau itu korban kemarin kan disembelih ya. Korban sapinya disembelih, korban kambingnya disembelih. Kalau korban ini bukan korban, ini gimana, ini objek itu maksudnya ya itu orang berjudi itu bermain seneng kok malah disebut korban itu.
Jadi kalau di Jakarta ya di CNN Indonesia itu Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan pemerintah menganggap para pemain judi online itu sebagai korban, sehingga langkah yang dilakukan bukan menangkap atau memenjarakan, tapi pemulihan itu. Sakit disebut pemulihan itu sakit. Sakit kalau sakit jiwa ya ya ke rumah sakit jiwa kan harusnya begitu. Ini kan apa aneh gitu. Mereka korban juga, ya enggak lah kalau ditangkap, kan korban. Itu di berita Jakarta ya, CNN Indonesia. Itu kata Pak Budi ketika jumpa pers di kantor Kemenko PMK ya, Jakarta Selatan kemarin, hari kemarin, sekarang Rabu kan. Pak Budi juga meminta semua pihak saling jaga dan saling mengingatkan demi kesuksesan pemberantasan judi online. Ya, pemberantasan judi online itu tidak sekedar saling mengingatkan, saling menjaga, tapi juga harus dengan tindakan yang tegas, sanksinya, sanksinya. Kalau di dalam Islam itu takzir, sanksinya itu ya tegas sampai kemudian jera. Kalau perlu dimiskinkan, mungkin begitu. Jadi jelas kalau di dalam Islam. Bahkan dia juga minta wartawan agar agar para wartawan yang itu juga melakukan peringatan. Budi pun meminta semua pihak saling jaga dan saling mengingatkan demi kesuksesan pemberantasan judi online, termasuk bagi para wartawan yang disebutnya terjerat judi online. Ada juga wartawan. Nah, Iwan Villa Rahmatullahi Alaikum di Emiten News itu ada berita pemerintah akan masifkan edukasi untuk tumpas judi online. Ini kok malah edukasi yang dimaksud itu apa? Mau memberikan pelatihan cara judi yang sukses itu. Ini aneh, setelah gagal revolusi mental, kan program presiden ini kan revolusi mental gagal. Terus kemudian pemerintah justru malah mulai mikirin edukasi judi online, kasih pelatihan gitu. Kan nggak begitu. Pemerintah itu harusnya memberikan sanksi, harusnya memberikan tindakan yang tegas itu agar kemudian tidak terulang. Kalau seperti ini kan jadi malah enak itu. Termasuk yang tadi Menko PMK Pak Muhajir yang bilang karena judi online itu korban maka dapat bansos itu. Ini benar apa enggak? Tapi ini sempat viral beberapa hari kemarin ya Pak Muhajir, tapi mengklarifikasi benar apa enggak. Menko PMK usul korban judi online jadi penerima bansos. Itu ya perlu dikaji lebih mendalam ya. Apakah ini sekedar informasi yang dibuat oleh wartawan saja atau fakta memang begitu. Tapi memang kesannya kayak kayak tidak serius gitu loh mengelola urusan umat ini seperti main-main saja. Nauzubillah min dzalik. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, saya ingin masuk pada fakta judi ya. Pada aspek judi itu sebetulnya kalau kita lihat sejarah judi kan sudah sejak lama kan. Dari era sebelum Islam bahkan judi itu sudah ada. Kalau kita baca, judi itu bahasa Arabnya maisir atau kimar. Al-kimaru wa kullu la'ibin yashtaritu fihi ayyakhudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Jadi judi itu setiap permainan ya yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil sesuatu, dalam hal ini harta dari pihak yang kalah. Jadi ada 4 unsur. Ya, ada 4 unsur ya. Pihak-pihak yang terlibat pelaku judi permainan itu tentu kalau eh, main yang dadu itu kan ada yang muter dadu, ada yang ikut terlibat di situ. Kemudian adanya harta yang disetorkan oleh para peserta. Dan store, terus kemudian ada yang satu permainan yang kemudian dipertaruhkan. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang mendapatkan harta dari yang kalah. Tentu yang kalah akan mengeluarkan harta. Dan ternyata beberapa kali saya dapat informasi itu permainan itu pasti akan dimenangkan oleh bandar itu. Bandar bisa mengatur kalau judi online ini bandar bisa mengatur algoritmanya kan dari kapan peserta itu bisa menang, kapan peserta itu bisa kalah dan pasti akan kalah, peserta akan pasti kalah. Yang menang tentu bandar terus itu. Informasi dari salah satunya dari
mubalik ya, mubalik yang tobat kemarin itu. Contoh-contohnya misalnya kalau dulu pakai kelereng, pakai gundu, terus kemudian domino, masuk sabung ayam, adu domba, judi bola, judi roulette, yang togel, yang online ini yang kemudian yang rame sekarang itu online. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, sebenarnya pasar saham, obligasi itu juga bisa masuk kategori judi juga. Jadi ada judi klasik yang sifatnya memang tanpa izin, tidak legal itu sama judi yang sifatnya itu modern. Nah, judi modern itu judi yang di situ memiliki izin jadi dari pemerintah. Kalau ada izin ya teruskan, kalau nggak ada izin ya jangan. Misalnya adu domba, terus sabung ayam, slot atau online yang sedang kita bahas ini, yang lagi rame-rame ini, yang dikejar-kejar terus kemudian uangnya dibalari ke luar negeri ini, itu judi yang ilegal, yang tidak legal, tidak ada izin. Tapi judi yang bahasa saya judi modern ya, yang legal, yang ada izinnya itu ya bursa saham itu judi sebetulnya, obligasi, sukuk ya, pasar derivatif dan seterusnya itu judi juga sebetulnya. Kenapa? Karena di situ ada permainan, tidak menjual belikan sesuatu yang kasat mata, tapi menjual belikan harapan, menjual belikan harapan, menjual belikan apa cemakut alehnya itu, barang yang dijual belikannya itu harapan. Artinya hanya tidak ada barangnya, tidak ada bendanya, hanya harapan. Abstrak sifatnya begitu. Sifatnya abstrak, tidak bisa kemudian terindra, seneng gitu. Kalau kemudian dapat seneng itu ya jual beli kosong, itu jual beli kosong itu. Makanya kemudian disebut judi itu. Tuh, nah, kenapa saham saya sebut sebagai salah satu judi, saham dan pasar modal itu karena di situ awalnya memang berangkat dari komoditas ya, uang sebagai komoditas, uang dijadikan sebagai alat alat tukar harusnya itu, tapi dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Itu terjadi pasca khilafah Islam runtuh. Jadi pasca tahun 1924 ketika sebelumnya mata uang yang dipakai di dunia ini kan dinar dan dirham. Terus ketika pasca Perang Dunia I, pasca Perang Dunia II, pakai Bretton Woods itu, perjanjian Bretton Woods itu mulai muncul fiat money, mulai muncul mata uang yang kemudian perdagangan luar negeri didominasi oleh dolar, mata uang dolar Amerika yang kemudian itu dijadikan sebagai mata uang dunia yang dikomoditaskan, mata uang dunia yang kemudian dijadikan barang dagangan. Ya disitulah kemudian jual beli uang itu keuntungannya adalah riba. Berawal dari riba inilah kemudian muncul pasar saham ya. Jadi saham sebagai modal, untuk sebagai surat untuk mendapatkan modal, mengumpulkan modal, itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ya merupakan ada kaitannya dengan pasar modal yang terkait juga dengan perusahaan publik, perseroan terbatas PT ya, sebagai pihak yang menerbitkannya. Nah, saham ini salah satu instrumen pasar modal atau stock market ya, istilahnya stock market. Nah, dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan itu adalah surat-surat berharga, securities ya, saham, obligasi misalnya, atau instrumen turunannya, derivatif misalnya opsi, right, waran, dan reksadana dan lain sebagainya. Itu surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan, inilah yang disebut efek, maka disebut sebagai bursa efek. Itu. Jadi semakin menumpuk, menggelembung, menjadikan modal itu seperti balon yang kosong di dalamnya. Itu muncullah krisis demi krisis itu karena memang faktanya memang pertumbuhannya itu pertumbuhan yang hampa begitu. Ini filah rahmatullah yang itu fakta pasar modal ya. Pasar modal adalah sebuah tempat modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dan orang yang membutuhkan modal. Ini tadi yang saya sebut sebagai judi tapi legal.
judi yang legal. Kalau judi yang ilegal, yang tadi misalnya dikejar-kejar oleh polisi, oleh satgas dan lain sebagainya. Itu secara singkat begitu. Ada judi legal, ada judi ilegal gitu. Kalau yang pasar modal itu legal karena dapat izin, bahkan tanpa itu perusahaan tidak bisa berkembang. Itu. Nah, Iwan Fillah rahmatullahi alaikum, secara mendetail, secara mendalam bisa dikaji langsung ya, banyak referensi bahwa pasar modal itu dalam pandangan Islam haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal. Baik perusahaan yang menjual belikannya itu perusahaan yang memproduksi barang-barang halal maupun barang-barang haram. Kalau produksi barang-barang haram, misalnya ada perusahaan yang menjual minuman keras, bisnis babi misalnya, atau jasa keuangan konvensional ya, bank, asuransi, industri hiburan, kasino misalnya gitu, itu memang khilaf. Tapi pendapat yang saya ambil, pendapat yang kuat adalah meskipun begitu, karena ini merupakan satu kesatuan dengan akad ya, akad jual beli itu makut alaihnya itu secara umum dalil mengharamkan aktivitas tersebut berlaku pada semuanya, sehingga kemudian saham di pasar modal untuk perusahaan yang bergerak di bidang usaha haram maupun halal ya, haram maupun halal, yang halal aja itu tidak boleh, apalagi yang haram, kan gitu kan, hukumnya begitu. Jadi min babil aula itu. Jadi saya mengambil dalil yang mengikuti ulama yang mengatakan mengharamkan jual beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Ya, misalnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Syekh Yusuf As-Sabati, Syekh Ali As-Salus itu ada kitab-kitabnya yang mengatakan jual beli saham meskipun perusahaan yang menerbitkannya itu berusaha di bidang halal, termasuk tidak diizinkan, tidak dihalalkan, masuk haram. Itu. Kenapa? Karena yang menerbitkan saham itu pasti PT, perseroan terbatas, di mana PT itu akotnya tidak sempurna. Akotnya tidak sempurna. Yang berakot siapa? Makot akidahnya itu tidak jelas. Ya sama kayak jual beli, tapi yang dijual belikannya itu harapan lagi itu kan, ini kan tidak sempurnanya. Kalau kita pergi ke pasar atau ke swalayan gitu kan, kita bawa uang membeli sabun atau membeli kebutuhan kita, itu kan jelas barangnya abstrak, barangnya konkret ada gitu. Tapi kalau menjual beli harapan itu kan barangnya nggak ada, barangnya abstrak, itu nggak kelihatan dan justru malah nggak ada. Maka kemudian batil, akad tersebut batil. Nah, PT itu juga gitu. Makut alehnya, akidahnya itu pihak pertama, pihak keduanya itu nggak jelas, sehingga kemudian akadnya batil itu. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum, tidak adanya ijab kabul di dalam PT itu yang menjadikan PT tersebut termasuk syirkah yang batil. Ketika PT itu menjualkan saham, itu sama ternyata dalam kajian saya itu sama kayak judi tadi. Sehingga kalau kita katakan pasar derivatif itu judi, maka sama memang definisi judi, setiap permainan yang mensyaratkan pihak pemenang mengambil harta dari pihak yang kalah itu, pemainnya yang mereka yang membeli atau berinvestasi atau bermain di wahana tersebut gitu. So, harta yang disetorkan ya harta yang sekian rupiah tadi, ada yang pasang slot dan lain sebagainya itu. Permainannya apa? Ya permainannya melihat monitor, melihat layar, perputaran saham atau naik turunnya itu kan sambil memelototi gitu kan. Tentu ada yang kalah, ada yang menang dengan bertambah atau hilangnya harta yang digunakan untuk membeli. Nah, hanya membeli kesenangan saja, membeli harapan tadi ya ini. Padahal membeli kesenangan sendiri itu salah, itu nggak ada. Jual beli kok membeli harapan itu gimana? Kan nggak realistis. Membeli itu ya barang atau jasa itu. Nah, ini membeli sesuatu, barang bukan, jasa bukan. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum, judi sendiri sudah dinyatakan sebagai
pasar derivatif ya. Tuh. Jadi ini nyata. Terus kemudian ini yang ingin saya sampaikan, ini ada berita juga bahwa judi online itu uangnya dibawa kabur ke luar negeri, 5 triliun uang judi dibawa kabur ke luar negeri. Itu bukti kalau kemudian perjudian baik online maupun baik yang legal maupun yang ilegal, yang dibawa kabur itu kan yang ilegal. Yang legal yang tadi saya sebutkan itu ternyata buah dari kapitalisme global, buah dari diterapkannya sistem kapitalisme global, buah dari pasar bebas yang kemudian sebebas-bebasnya. Yang namanya pasar menjual belikan barang, tapi karena ini pasarnya pasar bebas, bukan sekedar menjual belikan barang yang ada barangnya, bahkan barang yang belum ada, bahkan yang barang yang tidak ada pun dijual belikan, yaitu barang harapan dari tadi itu masya Allah. Ya. Iwan filah rahmatullahi alaikum. Disinilah kemudian kita harus peka untuk menyelesaikan problema ini. Mikro dihadapi dengan mikro, makro dihadapi makro, global dihadapi global. Jadi kalau ada berita satu individu masyarakat di saya lupa daerah di Garut apa di Sukabumi ya, itu yang kemudian dia terjebak judi online terus kemudian bunuh diri. Itu ada beritanya, ada videonya viral juga. Itu individu mikro. Tapi kemudian ini dipengaruhi oleh kebijakan makro dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, terus kemudian pemerintah provinsi sampai pemerintahan pusat dalam hal ini di Indonesia. Ini secara makro begitu. Ternyata sanksi yang harusnya ada sistem sanksi yang diberlakukan bisa menjerat bahkan membuat pelakunya itu kapok gitu kan, pelakunya kapok dan dia yakin nanti di akhirat itu diampuni, itu harusnya begitu. Sebagaimana karakter sanksi dalam Islam, sistem sanksi dalam Islam, tajik rubah dan membuat jera dan membuat membuat terampuninya dosa itu jaribah ya, lupa sih, astagfirullahaladzim, itu akan selesai begitu. Selain juga kenapa harus ada judi ketika perekonomian masyarakat sejahtera. Itu jelas judi tidak akan pernah terjadi judi kalau masyarakatnya sejahtera. Karena judi online itu bisa mengakibatkan ketergantungan, ya, kerugian finansial, kesehatan mental, kerugian hubungan, termasuk masalah hukum. Itu jelas sekali ya, ini dampak-dampaknya itu pelanggaran terhadap syariat Islam sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamr, meminum minuman keras, wal maisiru dan berjudi, wal ansobu berkorban untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib, itu rijsun min amali syaiton, merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan syaitan itu agar kamu beruntung. Artinya ini jelas haram melakukan aktivitas minum-minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu haram. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan syaitan. Bagi orang beriman, bagi muslim, naudzubillah, tentu tidak akan melakukan perbuatan setan ini. Itu artinya korenahnya sangat kuat sekali, apalagi kemudian dipertegas dengan fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Jelas haram. Yang melakukannya berdosa, yang meninggalkannya dapat pahala itu. Karena ini aktivitas haram. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum harusnya dikenai sanksi yang berat. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, kenapa semakin merebak? Karena tidak adanya jaminan sosial ya dalam Islam itu diterapkan ya, misalnya
eh, masyarakat punya kebutuhan untuk menyekolahkan anak, termasuk beberapa waktu yang lalu kan pinjol itu rame banget untuk nyekolahkan anak, untuk menguliahkan anak-anaknya. Bahkan sempat di apa banjiri opini kenaikan UKT itu kan juga naudzubillah min dzalik. Harusnya harusnya masyarakat itu, sekolah itu betul-betul diopeni kan, dididik untuk generasi masa depan. Kok ini malah dibiarkan mahal itu kan, meskipun kemudian dicabut lagi. Termasuk tapera kemarin juga dicabut lagi itu. Jadi kayak main-main itu. Saya melihat ya Allah ya Karim, ini mengurusi umat kok sepertinya tidak serius begini ya. Alhamdulillah dari itu. Jadi kalau di dalam Islam, di dalam sistem pemerintahan Islam, di dalam sistem ekonomi Islam, eh, eh, riayah su'unil ummah. Jadi al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, itu betul-betul menjadi tanggung jawab imam, pemimpin di kepala negara. Wa ja'ala minal mas'uliyati tawfirul hajatil asasiyati li ra'iyah kulliyah. Jadi sebagian dari tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab imam, tanggung jawab penguasa itu bagaimana melayani umat dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat itu apa? Ya hadil hajat al asasya al aman wa tadbib wa ta'lim. Keamanan, pendidikan, kesehatan. Itu kebutuhan pokok yang sifatnya makro, yang sifatnya semua masyarakat membutuhkan. Ada juga kebutuhan pokok yang sifatnya apa mikro, yang sifatnya individual, yaitu sandang, pangan, papan. Dan sekarang itu sandang, pangan, papan saja sulit untuk mendapatkannya. Harga beras naik, terus kemudian BBM naik, untuk sandang juga begitu, papan juga begitu. Jadi buruh malah mau dipajikin, mau disuruh nabung, tapi kok dipaksa tapera kemarin meskipun nggak jadi ya. Itu secara mikro, secara individual memang masyarakat butuh itu. Nah, harusnya negara memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan ini. Dari mana? Bisa dari kepemilikan umum, bisa dari tambang-tambang, bisa dari minyak bumi, batu bara. Itu harusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan malah diberikan pada oligarki atau diserahkan kepada ormas. Itu kan naudzubillah min dzalik ya. Akan muncul konflik, pasti akan muncul apa cemburu, Pak. Yang muncul bukan pemerataan, tapi justru malah seperti mengangkat belah bambu itu, menginjak yang di bawah dan mengangkat yang di atas. Naudzubillah min dzalik. Nah, Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Pandangan sistem ekonomi Islam bagaimana? Yang pertama pasti tinggalkan kapitalisme liberal, gunakan sistem ekonomi Islam. Jadi peran negara mengawasi ya, sebagai pengawas pasar nanti dilakukan oleh Hizbah, Kodi Hizbah. Jadi Hizbah itu nanti bersama dengan Surto, bersama dengan polisi ya, mengawasi aktivitas penjual dan pembeli dan memastikan jual belinya atau bisnis itu sesuai dengan syarat. Tidak ada judi dan tidak ada horor. Horor itu jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Pelakunya dikenai hudud, yaitu takzir sesuai dengan kebijakan kepala negara. Bisa juga dengan dimiskinkan atau dipenjara atau dikenai denda setingkat dengan pelanggarannya terhadap syariat tadi. Kalau judi hitungannya sudah miliaran, itu kan namanya bukan judi, itu sudah lunjak itu. Itu. Nah, itu negara bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat itu asal negara bukan sebagai pelaku bisnis. Ya, ini jelas sekali statement dari Pak Bahlil ya, mengatakan bahwa menteri-menteri ekonomi yang ada sekarang ini semua pelaku, artinya eh, pengusaha, penguasa sekaligus pengusaha. Ini kan berpihaknya pada oligarki akhirnya. Kalau dia pemain sekaligus penguasa, kan wasit bercampur dengan pemain. Ini kan nggak adil, jelas sekali. Kalau kalau istilah yang
yang rame itu namanya istilah yang di media itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Ya, 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 kekayaan negara jadi kekayaan yang harusnya dikelola oleh negara jadi masuk ke kantong-kantong mereka atau kantong kroni-kroni mereka ya, ya akhirnya oligarki lagi yang kemudian jadi kaya. Harusnya konsensi sumber daya alam itu eh, dengan tegas negara bukan memberikan hak milik, tapi dia ijaratul ajir gitu. Dia memberikan seperti ASN, seperti PNS itu mengupah konsensi itu agar mengontrak orang untuk diupah. Itu bukan syirkah ya, apalagi PT sifatnya. Eh, Syirkah itu dalam Islam, PT itu kapitalisme yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Jadi hak guna seperti ini tuh hak guna ala kapitalisme. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena semakin terperosok, semakin tidak ada keberkahannya. Nah, Wanifillah rahmatullahi alaikum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya terkait komentar saya eh, di fenomena judi online ini. Tentu dalam hal ini kita dalam hal dakwah ekonomi Islam memang perlu ada poin-poin penting yang bagaimana kemudian kita bisa adil melihat realitas, mikro kita hadapi dengan mikro, makro kita hadapi dengan makro, global kita hadapi dengan global. Karena itulah dalam konteks mikro kita individu bisa menyadarkan teman-teman kita mungkin secara persuasif gitu kan. Makro dalam konteks kebijakan seperti ini semoga Pak Jokowi, semoga pengambil kebijakan mendengar video kita, menyaksikan tayangan ini ya sehingga kemudian mau kembali kepada Islam, mau kembali kepada keimanan karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita itu bersyukur bisa lepas dari penjajahan fisik Belanda ya, penjajahan militer ya. Tapi kemudian harusnya juga berani keluar dari penjajahan kapitalisme, penjajahan ekonomi yang utang dengan kedok investasi itu, padahal itu namanya penjajahan. Global kita hadapi dengan global. Kenapa? Karena kapitalisme sudah mengglobal, menggurita ini bila mendalik maka eh, sangat 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 urgen sekali untuk kemudian kehidupan Islam dikembalikan, kita lanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan institusi Daulah Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Wallahu alam bisawab. Yuk kita berdakwah. Terima kasih. Begitu Bung Azam, waktu dan tempat kami kembalikan. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak pada Pak Iwana ya. Alhamdulillah. Ya, memang unik ya fenomena judi ini karena ditemukan sekitar 4.000 tahun ya yang lalu ya di Mesir ya. Ditemukan dalam bentuk dadu. Kalau di Cina itu tentang cari-cari jalan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu juga. Ya artinya memang ini dari dulu sudah ada dan dengan konsep yang dia tawarkan itu sangat sesuai ya dengan fitrah manusia yang pertama dia suka dengan harapan ya untuk menang, dia menyediakan. Lalu kemudian fitrah manusia senang sama kejutan, dan yang ketiga adalah easy to repeat, ya, mudah untuk diulangi. Nah ini, judi ini hari ini semakin mudah, diakses dengan, era informasi, yang sebelumnya kalau orang judi itu harus ke tempat-tempat tertentu ya, tempat pos roti, Sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi, tempat sambung ayam, bahkan ke kasino ya. Ya di mana di kasino juga ada segmen-segmen tertentu, ya cuma bisa kelas-kelas menengah atas ya, sehingga tersegmen. Nah, kalau sekarang nih seakan-akan kelas-kelas tersebut dibuat terbuka sehingga, masyarakat yang kelas bawah pun juga bisa, mengakses, judi online tersebut. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dan memang secara sejarah juga Islam sudah pernah membuktikan ya, Satya, bisa menghapus perjudian itu sendiri ya. Dan ketika Islam ini runtuh,
sehingga judi perjudian ini kemudian tumbuh subur kembali di tataran global ya, karena tadi ada strategi kita butuh mikro kita hadapi dengan mikro, makro dengan makro, dan juga global dengan global. Masya Allah luar biasa. Terima kasih nih Pak Iwana. Terakhir mungkin ada closing statement untuk penutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Baik, Iwan Filah rahmatullahi alaikum, Bung Azam dan pemirsa Fakta Channel yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan satu ayat dari Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk suatu negeri dan sekiranya penduduk Indonesia, negeri yang kita cintai ini itu amanu wattaqu, benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, ya, artinya tidak melaksanakan kemaksiatan, itu tidak melaksanakan judi dan lain sebagainya, mengambil kebijakan betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka ini janji Allah, pasti kami Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, la fatahna alaihim, akan melimpahkan alaihim kepada mereka, pada penduduk negeri tadi yang beriman dan bertakwa tadi, kepada penduduk Nusantara ini, penduduk Indonesia ini, Allahumma amin ya Allah. Barakatim minas sama'i wal ard. Barokah, ribuan barokat. Barokat itu kan jamak dari barkah, dari barkah. Jamak ribuan barokah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Tapi naudzubillah min dzalik, walakin kadzdzabun, naudzubillah min dzalik. Enggak tega saya melanjutkan ayat ini, tapi bagaimanapun juga karena ini ayat, saya sampaikan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yuk kita kembali kepada Allah, yuk kita kembali kepada syariatnya Allah, diterapkannya syariat Islam itu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akan terpenuhi, nah, itu janjinya Allah. Wallahu alam bisawab. Al-afu minkum. Demikian Bung Azam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Yohana. Sekali lagi kami ucapkan semoga ilmu yang disampaikan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua dan juga masyarakat secara luas. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz Yohana, aktivitasnya, kegiatannya, sehat-sehat beserta juga keluarga. Semoga Allah memberikan perlindungan terbaik untuk Pak Yohana dan keluarga. Terima kasih juga pada pemirsa Fakta Channel yang telah membersamai hingga hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah, insight, dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil untuk perbaikan langkah ke depannya. Akhir kata, saya Belaza mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah membukakan pintu maaf untuk kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.